Perkenalkan, nama saya Wismon Sajum Saidar dari kelas PTKB, Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2021. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Materi yang saya akan presentasikan yaitu dukungan sistem operasi. Yang pertama, bagian A, pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak atau yang disebut juga dengan software yang tugasnya mengontrol atau mengatur sistem kerja perangkat keras agar dapat menjalankan berbagai aplikasi yang ada dalam sebuah sistem komputer. Dengan adanya sistem operasi, maka perangkat bisa dijalankan dengan baik dan sesuai fungsinya. Sistem ini bisa dikatakan memiliki peranan sebagai penghubung utama antara perangkat keras dan perangkat lunak yang ada pada sebuah perangkat. Selanjutnya, bagian B, fungsi sistem operasi. Yang pertama, memori manajemen. Memori manajemen terbagi menjadi dua fokus utama. Yang pertama, primary memory, merupakan kebutuhan penyimpanan yang diutamakan seperti RAM. Selanjutnya, main memory, merupakan penyimpanan yang dapat diakses melalui CPU. Yang kedua, device management. Sistem operasi juga mempunyai fungsi untuk mengatur komunikasi antar perangkat melalui setiap driver. Program yang berperan untuk menangani hal tersebut ada input-output controller. Selanjutnya, yang bagian 3, file management. Fungsi yang ketiga, OS juga dapat digunakan untuk melakukan konfigurasi pada dokumen mulai dari tahap awal hingga akhir yang mengatur kebutuhan detail setiap informasi. Kemudian, mengelola lokasi, fungsionalitas sistem, dan fitur lainnya. Fase pengaturan tersebut disebut file system dengan nama file system. Baik, proses manajemen. Fungsi dari sistem operasi yang terakhir adalah mendukung proses multi-programming untuk menentukan fase mana yang menggunakan prosesor dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, bagian C, komponen sistem operasi. Terdapat 3 elemen dasar yang membangun perancangan sistem operasi secara umum. Komponen-komponen ini disebut modular karena memiliki fungsi yang berbeda dan dapat dikembangkan secara terpisah. Baik, 3 bagian tersebut yaitu yang bagian A, user interface, yang bagian B, kernel, bagian C, sistem manajemen file. Selanjutnya, komponen sistem operasi. Pada kenyataannya, tidak semua sistem operasi mempunyai struktur yang sama. Namun, menurut Avi Schwartzberg dan Peter Kelvin dan Georg Gagner, umumnya sebuah sistem operasi modern mempunyai komponen sebagai berikut. Baik, yang pertama, manajemen proses. Kedua, manajemen memori utama. Ketiga, manajemen secondary storage. Yang keempat, manajemen sistem I/O atau input-output. Yang kelima, manajemen berkas. Yang keenam, sistem proteksi. Ketujuh, jaringan. Kedelapan, command interpret system. 9, layanan sistem operasi. 10, sistem calls. Maksudnya sistem call. 11, mesin virtual. 12, perancangan sistem dan implementasi. Yang ke-13, sistem generation atau SYSGEN. Selanjutnya, yang bagian pertama, manajemen proses. Proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat I/O. Selanjutnya, sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti pembuatan dan penghapusan proses penggunaan dan sistem proses. Selanjutnya, menunda atau menjalankan proses.
Selanjutnya, menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. Ketiga, menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. Selanjutnya, menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Baik, yang kedua, bagian 2, manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat I/O. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang sementara atau volatile. Artinya, data dapat hilang begitu sistem dimatikan. Maksudnya, ketika perangkat dimatikan, data akan menghilang. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori utama, seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya. Selanjutnya, memori program yang akan ada di load ke memori. Selanjutnya, mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai kebutuhan. Baik, bagian 3, manajemen secondary storage. Secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contoh dari secondary storage adalah hard disk, disket, dan yang saat ini banyak orang gunakan yaitu SSD. Dan SSD terbagi menjadi 2, SSD yang biasa dan SSD NVMe. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan secondary storage seperti free space management, alokasi penyimpanan, selanjutnya penjadwalan disk. Selanjutnya, manajemen sistem I/O. Komponen sistem operasi untuk sistem I/O yang pertama, buffer, menampung sementara data dari atau ke perangkat I/O. Selanjutnya, spooling, melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien. Selanjutnya, menyediakan driver untuk melakukan operasi rinci untuk perangkat keras I/O tertentu. Itulah komponen sistem operasi untuk sistem I/O. Selanjutnya, yang kelima, manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, atau direktori atau volume, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen berkas, seperti pembuatan dan penghapusan berkas. Selanjutnya, pembuatan dan penghapusan direktori. Selanjutnya, mendukung manipulasi berkas dan direktori. Selanjutnya, memetakan berkas ke secondary storage. Selanjutnya, membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non-volatile. Maksudnya, non-volatile. Selanjutnya, sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau penggunaan ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus membedakan antara penggunaan yang sudah diberi izin dan yang belum. Baik, yang selanjutnya bagian 7, jaringan atau sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Tiap prosesor mempunyai memori sendiri. Prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi sistem terdistribusi, menyediakan akses pengguna ke berbagai sumber daya sistem. Yang bagian 8, Command Interpreter System. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna atau command driven, program yang membaca instruksi dan mengartikan kontrol statement umumnya disebut command line. Baik, selanjutnya bagian 9, layanan sistem operasi. Eksekusi program adalah kemampuan sistem untuk load program ke memori dan menjalankan program. Efisiensi penggunaan sistem, yang pertama, resource allocator adalah mengalokasikan sumber daya ke beberapa pengguna.
atau job yang jalan pada saat yang bersamaan. Selanjutnya, proteksi menjamin akses ke sistem sumber daya yang dikendalikan atau penggunaan dikontrol aksesnya ke sistem. Selanjutnya, accounting adalah merekam kegiatan penggunaan jatah pemakaian sumber daya atau keadilan dan atau kebijaksanaan. Baik, yang selanjutnya bagian 10. Yang selanjutnya sistem CAS. Sistem CAS adalah menjadi jembatan antara proses dan sistem operasi. Sistem CAS ditulis dalam bahasa assembly atau bahasa tingkat tinggi yang dapat mengendalikan mesin. Contohnya Unix menyediakan sistem CAS read, write, operasi I/O untuk berkas. Sering pengguna program harus memberikan data parameter ke OS yang akan dipanggil. Ada 3 cara memberikan parameter dari program ke sistem operasi. Yang pertama, melalui register atau sumber daya di CPU. Selanjutnya, menyimpan parameter pada data struktur atau tabel di memori, dan alamat tabel tersebut ditunjuk oleh pointer yang disimpan di register. Selanjutnya, push atau store melalui stack pada memori dan OS mengambilnya melalui pop pada stack tersebut. Baik, bagian 11. Mesin virtual. Konsep mesin virtual atau MV menyediakan proteksi yang lengkap untuk sumber daya sistem, dikarenakan tiap MF terpisah dari MF yang lain. Namun, hal tersebut menyebabkan tidak adanya sharing sumber daya secara langsung. MF merupakan sebuah alat yang tepat untuk penelitian atau pengembangan sistem operasi. Konsep MF susah untuk diimplementasikan sehubungan dengan usaha yang diperlukan untuk menyediakan duplikasi dari mesin utama. Yang ke-12, perancangan sistem dan implementasi. Implementasi sistem biasanya penggunanya bahasa assembly. Sistem operasi sekarang dapat ditulis dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi. Kode yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi dapat dibuat dengan cepat, lebih ringkas, lebih mudah dimengerti dan didebug. Sistem operasi lebih mudah dipindahkan ke perangkat keras yang lain bila ditulis dengan bahasa tingkat tinggi. Baik, yang ke-13, sistem generation atau SCSGN. Sistem operasi dirancang untuk dapat dijalankan di berbagai jenis mesin. Sistemnya harus dikonfirmasi untuk tiap komputer. Program SCSGN mendapatkan informasi mengenai konfigurasi khusus dari sistem perangkat keras. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang saya bahas, yaitu sebuah sistem operasi adalah atau secara OS adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Sistem operasi adalah komponen penting dari sistem perangkat lunak dalam sebuah komputer. Program aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk bisa berfungsi. Sistem operasi time atau sharing menjadwal tugas agar dapat secara efisien menggunakan sistem. Hal ini termasuk menghitung alokasi biaya dari waktu, prosesor, hard disk, printing, dan berbagai sumber daya lainnya. Baik, sekian dari saya dan terima kasih. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Jika suka video ini silakan like, subscribe, dan bagikan. Sekian dari saya. Ismun Sojum Saidar.